saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, salam. Selamat berjumpa kembali dalam program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih Denpasar. Hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Jadi sebelum kita memulai segala aktivitas atau kegiatan kita pada hari ini, kita akan landasi dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun atau pedoman dalam menjalani hidup kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, atas kasih karunia-Mu, sehingga sampai saat ini kami masih boleh menikmati napas kehidupan, kami masih boleh menikmati rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Ya Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas atau kegiatan kita pada hari ini, kami mohon biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Bapa, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, baik kami yang akan memberitakan dan juga bagi jemaat Tuhan di tempat ini, ataupun setiap orang yang mendengar sapaan kasih pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari dua bacaan Alkitab, yaitu yang pertama kitab Yeremia pasal 31 ayat 14 bagian B, yang demikian bunyinya. Umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku, demikianlah firman Tuhan. Kemudian bacaan yang kedua dari kitab Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya beri judul Jejak Pemenuhan di Sepanjang Waktu. Jadi saya ulangi lagi sekali, jejak pemenuhan di sepanjang waktu. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa atau umat pilihan Tuhan, umat yang kudus bagi Tuhan dan menjadi umat kesayangan Tuhan, bukan karena jumlahnya yang lebih banyak dari bangsa manapun juga, tetapi karena hati Tuhan terpikat kepada mereka, mengasihi mereka, dan Tuhan memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyang mereka. Hal ini kita dapat baca dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 8. Tetapi dalam perjalanannya bangsa ini sering memberontak dan tidak setia kepada Tuhan, sehingga mereka mengalami penindasan dari bangsa lain, mengalami kehancuran dan penderitaan di dalam pembuangan. Namun ketika bangsa ini sadar, bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan memberi perjanjian yang baru dan menggenapi perjanjian Allah untuk kepenuhan kepada umatnya hingga masa kini. Karena itu setiap karya Allah yang telah terjadi tidak boleh dipahami hanya sebagai kenangan iman, tetapi juga sebagai dasar pengharapan bahwa Allah yang sama masih terus bekerja sampai kini bagi umatnya. Kemudian salah satu jejak perjalanan janji Allah terlihat
bahkan di tengah kehancuran Israel. Ketika harapan mereka mulai retak dan masa depan terlihat suram akibat masa pembuangan, disitulah Allah menyatakan janji tentang kebajikan yang akan membuat umatnya kenyang. Hal ini bukan sekedar janji soal kecukupan secara materi, tetapi sesuatu yang lebih, yaitu kelimpahan dalam bentuk pemulihan hidup secara utuh melalui kasih dan kemurahan Allah. Janji ini pun mengalami puncak pemenuhannya dalam kehadiran Yesus Kristus di tengah dunia. Dalam bacaan yang kedua dari kitab Filipi pasal 4 ayat 10, Rasul Paulus menuliskan kesaksiannya bagi jemaat di Filipi bahwa melalui Kristus Allah akan memenuhi segala keperluan umatnya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kekayaan dan kemuliaan Allah menunjukkan kuasa dan anugerah yang tidak terbatas oleh siapapun dan oleh apapun, karena hanya berdasarkan pada kelimpahan dirinya sendiri. Kemudian janji Allah dari zaman Nabi Yeremia hingga pada Rasul Paulus tidak berhenti pada catatan sejarah semata, melainkan mengalir hingga saat ini. Mungkin terkadang kita berpikir bahwa kecukupan adalah hasil jerih payah kita sendiri. Namun firman Tuhan kali ini seolah membalikkan pikiran atau logika kita, yaitu bahwa pemenuhan sejati bukanlah berdasarkan kekuatan manusia, melainkan pemberian Allah menurut kelimpahannya. Allah yang dahulu menjanjikan rasa kenyang kepada umatnya adalah Allah yang juga menjanjikan hal yang sama kepada kita sebagai umat pada masa kini melalui pemenuhan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak, marilah kita bersama-sama tetap melangkah dalam iman dan pengharapan. Sebab Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus akan terus berkarya dan mencukupkan kita di sepanjang waktu. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita bersama-sama untuk tetap melangkah dalam iman dan pengharapan. Sebab Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus akan terus berkarya, akan terus memelihara, terus mencukupkan, terus mengenyangkan di sepanjang waktu. Demikian firman Tuhan dan renungan kita pada pagi hari ini. Kita kiranya menguatkan dan memberi kita semangat untuk tetap berjalan dalam iman dan pengharapan pada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan amini firman Tuhan ini dengan pujian PBA 126. Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku.
kita akhiri sapaan kasih ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kembali kepadamu atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan terus menanamkan dalam hati kami masing-masing sehingga firman-Mu dapat menguatkan kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan di Kristus Kasih maupun setiap orang yang mendengar sapaan kasih pada pagi hari ini. Bagi mereka yang sakit, kami mohon Tuhan menolong, menjamah dan memulihkan sehingga mereka bisa beraktivitas kembali. Bagi mereka yang bergumul, baik masalah ekonomi, masalah pendidikan, pekerjaan, kami mohon Tuhan menolong, membuka jalan sehingga mereka bisa bangkit kembali atas penyertaan dan pertolongan. Kemudian bagi teman-teman kami yang saat di tengah berduka, kami mohon Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan sehingga mereka bisa bersukacita di tengah duka cita yang mereka rasakan saat ini. Ya Bapak, kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan di tempat ini, baik Pak Pendeta, Majelis Jemaat, pengurus kategori, lembaga khusus, ketua wilayah dan ketua sektor. Dan mohon Tuhan tetap menyertai, memberkati dalam setiap pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak bagi mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Kami mohon Tuhan tetap menyertai dan memberkati sehingga di usia yang baru mereka tetap bersukacita atas pertolongan dan penyertaan. Terima kasih Bapak. Demikian doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian sapaan kasih pada pagi hari ini. Sampai berjumpa dalam program sapaan kasih besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.